Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Mengingatkan kembali, memang Gus Halim itu menginginkan di dalam daily report itu tidak hanya kegiatan yang dilakukan pendamping, tapi yang ada di desa, di mana pendamping itu memperoleh informasi tersebut gitu. Jadi yang tadi disampaikan benar, itu perlu dimasukkan. Saya kira nanti kita tambahkan menu apa ya, berita atau apa gitu, supaya itu bisa segera masuk, karena memang hal-hal seperti itu seringkali memberikan informasi yang penting sampai ke level nasional, dan Gus Halim selalu menceknya itu dengan daily report. Jadi kalau misalnya ada wartawan, misalnya kemarin sekali waktu ada wartawan mengatakan bahwa itu bahkan ada kepala desa yang karena takut menggunakan dana desa, akhirnya dia meminjam dulu ya untuk keperluan COVID. Adakah sebetulnya ada 8% dari dana desa untuk desa aman COVID. Jadi kemudian Gus Halim menceknya di desa mana, kami akan cek gitu. Setelah diketahui nama desanya, kemudian kita cek dengan daily report. Ternyata tidak ada waktu itu ya, pendamping di desa itu maupun PD-nya tidak melaporkan kondisi tersebut, karena memang itu belum tentu berkaitan dengan pendampingan, mungkin gitu ya tadi terus saya Ruhiana tadi. Jadi itu tetap dimasukkan terus. Jadi itu sangat penting kita punya dokumentasi semacam kronik yang terjadi di desa gitu, penting itu. Kemudian yang kedua, ini kembali lagi, kita ini pendampingan ini boom ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan ini dan itu. Dan Gus Halim sudah menegaskan pendampingan di tenaga pendamping profesional itu adalah istilah beliau generalis, artinya memang banyak pengetahuan yang harus didapat. Kami mendapatkan info yang menarik tentang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten di Sumatera Barat yang selalu mengikuti webinar, kemudian pendidikan secara online untuk SDGs. Padahal tidak SDGs desa itu, tapi SDGs. Jadi tetap bisa masuk itu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ini nggak boleh masuk, tapi bisa itu. Ya. Ada yang menanyakan kalau kami membaca buku itu apakah masuk PKM? Masuk, karena memang arahan Gus Halim itu masuk ya. Jadi supaya peningkatan dari kapasitas itu dilakukan mandiri. Ada yang mengatakan, nah sekarang sudah mulai terbuka, saya kok hanya melihat YouTube saja, apakah itu dimasukkan? Masukkan saja, ditambahkan link YouTube-nya, supaya kami kalau saya ya di bagian Kementerian Desa itu juga ikut mempelajari YouTube. Jadi sebetulnya kami setiap kali mendapatkan kiriman YouTube itu kami mencek dan mempelajari, dan kalau itu penting selalu kami masukkan ke dalam database YouTube yang penting, yang nanti kalau ada kebutuhan desa bisa mencek YouTube tersebut misalnya. Jadi YouTube bisa, termasuk ada pertanyaan sarapan SDG desa bisa apa tidak? Bisa, kita semua yang mendatangkan manfaat bagi tenaga pendamping profesional bisa. Ada yang bertanya sedang S2, ini ada di satu kabupaten di Jawa Timur. Kami sedang S2, yaitu sudah pasti jelas-jelas peningkatan kapasitas mandiri. Jadi kalau istilah Gus Halim, ada pendidikan sekolah dan ada pendidikan luar sekolah, dan ada pendidikan informal yang dia bukan lembaga di luar sekolah tapi pendidikan informal. Nah itu masuk ke dalam PKM. Jadi informal itu bukan hanya dari keluarga atau dari teman ya, tapi yang bisa diambil dari berbagai kegiatan ya.
Kalau misalnya tadi SDGs misalnya, itu ada lembaga, maka itu adalah PLS, pendidikan luar sekolah. Tapi ada juga yang melihat YouTube dan sebagainya, yang belum tentu ada lembaganya, tapi itu penting ya. Itu akan masuk. Ada yang dilihat Gus Halim, contohnya pendamping di Lampung, salah seorang pendamping di Lampung, mengembangkan e-commerce desa, ya. Dan itu dikembangkan dari membaca berbagai blog mengenai e-commerce dari WordPress. Itu juga masuk dalam radar kementerian, ya, radar beliau, bahwa seperti itulah contoh PKN. Seperti itulah contoh PKN. Jadi sangat luas ini Gus Yahya, ya, bisa dilakukan. Termasuk tadi webinar, dituliskan saja judulnya dan kapan gitu. Kalau itu memberikan manfaat bagi tenaga pendamping profesional, berarti itu PKN.